rabbika. Yang pertama, sholli bi amri rabbika, salatlah kamu dengan perintah Tuhanmu. Kemudian yang kedua, sholli lillah bilhamdi lahu wassana'i alaihi. Ya, salatlah kamu karena Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan perintah salat ini diperintahkan, kapan untuk dilakukan? Qabla tulu'isy syamsi. Qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari. Yakni salat subhi. Kalau dikatakan salatlah sebelum terbitnya matahari, maka berarti yang dimaksud adalah salat subuh. Karena salat subuh waktunya habis dengan terbitnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam majelis ketaatan, majelis ilmiddin, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita semakin banyak bisa melaksanakan berbagai amal kebaikan dan ketaatan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, masih membahas tentang waktu-waktu sholat. Karena ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat meskipun tidak secara detail. Karena detailnya seperti yang telah kita jelaskan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita akan membaca penafsiran para ulama terhadap surat Thaha ayat 130. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahar. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahar. Surat Thaha ayat 130. Qala al-Baghawi fi tafsirihi wasabbih bihamdi rabbika ay salli bi amri rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika ay salli bi amri rabbika. Wasabbih di sini yang dimaksud adalah sholatlah, bertasbihlah. Artinya Al-Imam Al-Baghawi memaknainya, menafsirkan dengan bertasbihlah artinya sholatlah. Sholli bi amri rabbika bihamdi rabbika ay bi amri rabbika. Sholatlah kalian dengan perintah Tuhanmu. Wa qila sholli lillahi bilhamdilahu wassana'i alaihi. Menurut pendapat yang lain, sabbih bihamdi rabbika artinya sholli lillah, sholatlah kamu karena Allah, bilhamdilahu wassana'i alaihi, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna wasabbih bihamdi rabbika. Yang pertama tadi, ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Kita sekarang sedang membaca tafsir Al-Baghawi. Beliau menjelaskan bahwa ada dua penafsiran dari ayat wasabbih bihamdi rabbika. Yang pertama, sholli bi amri rabbika, sholatlah kamu dengan perintah Tuhanmu. Kemudian yang kedua, sholli lillah bilhamdilahu wassana'i alaihi. Ya, sholatlah kamu karena Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan perintah sholat ini diperintahkan, kapan untuk dilakukan? Qabla tulu'i syamsi. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Yakni sholat subhi. Kalau dikatakan sholatlah sebelum terbitnya matahari, maka berarti yang dimaksud adalah sholat subuh. Karena sholat subuh waktunya habis dengan terbitnya matahari. Meskipun hanya sedikit, meskipun matahari hanya muncul sedikit di ufuk, maka waktu subuh sudah berakhir. Sehingga ketika dikatakan kamu sholatlah sebelum terbitnya matahari, artinya sholatlah kalian sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sholatlah kalian sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari berarti sholatul asri, sholat asar. Sebelum terbitnya matahari sholat subuh, sebelum tenggelamnya matahari sholat asar. Sudah ada dua, sholatlah kalian sholat subuh dan sholat asar. Wa min ana'il laili, wa min ana'il laili,
ay sa'atihi wahiduha inyun. Dan sholatlah kalian pada tengah-tengah malam. Tengah ini maksudnya bukan di pertengahan malam, tetapi di saat-saat, artinya sa'atihi, di waktu-waktu malam hari. Yang disebut malam itu kapan? Dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq, itu namanya malam. Kalau maghrib itu namanya awal malam. Awal malam. Nanti ada tengah malam. Nanti ada menjelang subuh, namanya akhir malam. Itu semuanya namanya malam. Ana al-lail artinya di waktu malam, di jam-jam malam, di saat-saat malam. Itu lakukanlah sholat di sana. Wahiduha inyun, untuk lafadz ana itu adalah mufrad jamak, mufradnya adalah inyun, yang artinya adalah saat, sa'ah, jam-jam atau saat-saat waktu malam. Fasabbih, yakni maka sholatlah di tengah-tengah malam itu, di saat-saat malam itu. Yang dimaksud adalah sholat al-maghribi wal isya'i. Yang dimaksud adalah sholat maghrib dan isya. Karena yang dilakukan, sholat yang dilakukan di waktu malam adalah sholat maghrib dan sholat isya. Yang keduanya dilakukan di awal malam. Qala Ibnu Abbas yuridu awwalal lail. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ana al-lail adalah awal malam. Karena ana al-lail tadi artinya saat-saat atau jam-jam malam, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ana al-lail adalah awalan nahar, yaitu awalal lail, yaitu awal malam. Nah, awal malam tadi kita katakan yang dilakukan di awal malam adalah sholat maghrib dan sholat isya. Wa atrafan nahar. Tadi sudah berapa ini? Pertama sholat subuh qabla tulu'is syams, kemudian qabla ghurubis syams, qabla ghurubiha sholat asar, kemudian ana al-lail, sholat maghrib dan sholat isya. Sudah berapa? Sudah 4. Nah, yang belum ada sholat apa? Sholat zuhur belum ada. Kemudian lanjutan ayat wa atrafan nahar. Nah, wa atrafan nahar artinya ujung siang. Apa yang dimaksud dengan ujung siang? Yakni sholat az-zuhri. Yang dimaksud dengan atrafan nahar adalah sholat zuhur. Wa summiya waktu zuhri atrafan nahar li'anna waqtahu inda zawal. Wa huwa tarafun nisfil awwali intihaan wa tarafun nisfil akhir ibtidaan. Wa qila al-muradu min ana'il laili salatul isya'i wa min atrafin nahari fahuwa min tarafaini minhu wa tarafu thalis ghurubu syamsi wa inda dzalika yusallal maghrib. Tadi dikatakan wa atrafan nahar, yang dimaksud dengan atrafan nahar adalah salat zuhur. Adalah salat zuhur. Disebut salat zuhur itu dengan salat di atrafan nahar, di ujung siang, itu kenapa? Karena waktunya, waktu salatnya itu adalah indaz zawal, ketika matahari itu bergeser dari tengah langit mengarah ke arah barat. Itu disebut sebagai ujungnya siang. Waktu bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat itu disebut sebagai ujungnya siang. Kenapa? Karena itu adalah akhir dari separuh pertama siang
dan awal dari separuh kedua siang. Nah, siang itu kapan? Mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu namanya siang. Namanya siang, nahar. Nahar itu dibagi dua. Ada awal siang, yaitu mulai terbitnya matahari sampai matahari berada di tengah langit. Kemudian separuh kedua dari siang, yaitu mulai bergesernya matahari sampai maghrib. Itu seluruh siang. Jadi dibagi menjadi dua siang itu, yaitu separuh pertama sampai matahari di tengah langit, kemudian separuh kedua sampai tenggelamnya matahari. Lah, zuhur itu dikatakan atrafun nahar, berada di ujungnya siang, ujung awal dan ujung akhir. Ujung akhir dari siang, dari separuh siang, dari pagi terbitnya matahari sampai menjelak dia di tengah langit, ketika dia bergeser, dia berarti berada di ujung pertama atau akhir atau ujung pertama dari bagian pertama dari siang yang terakhir. Kemudian yang kedua, dia berada di awal dari separuh dari siang yang terakhir. Jadi yang pertama tadi dia di ujung akhir dari separuh pertama siang, dia berada di ujung pertama, di awal ujung yang kedua dari siang. Nah, bisa difahami? Nah, bisa. Jadi tadi siang ada dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Pertama dari terbitnya matahari sampai matahari di tengah langit. Bagian yang kedua dari siang, mulai dari matahari bergeser ke arah barat sampai maghrib. Zuhur itu letaknya di mana? Di ujung di ujung dari separuh yang pertama dan di awal dari separuh yang kedua. Karena itu dikatakan bahwa sholat zuhur itu sholat di atraf an-nahar. Sholat di ujungnya siang, ujung awal dan ujung akhir. Hadirin rahimakumullah. Waqila al-murad, dan dikatakan menurut sebagian pendapat al-murad min ana'il lail, yang dimaksud dengan ana'il lail yaitu tengah-tengah malam atau waktu-waktu malam, saat-saat malam, itu adalah sholatul isya, adalah sholat isya. Wa min atrafin nahar sholatul zuhur wal maghrib. Yang dimaksud dengan atrafin nahar itu sholat zuhur dan maghrib. Ini pendapat yang lain. Yang tadi bagaimana? Ana ulail, maghrib dan isya. Atrafun nahar, zuhur saja. Ya kan? Nah, sekarang pendapat yang lain mengatakan ana al-lail artinya sholat isya. Atrafun nahar itu yang dimaksud di sini adalah sholat zuhur dan maghrib. Kenapa? Li'anna zuhra fi akhir tarafil awal minan nahar wa fi awali tarafil akhir minan nahar. Fahuwa fi tarafaini minhu. Karena sholat zuhur itu berada di akhir dari ujung pertama dari siang. Tadi ujung pertama, separuh pertama dari siang dari mana? Terbitnya matahari sampai matahari di tengah langit. Nah, sholat zuhur itu berada pada akhir dari ujung pertama dari siang. Kemudian berada di awal dari ujung terakhir atau ujung akhir dari siang. Berarti dia fitorofain minhu, dia berada pada dua ujungnya siang, ujung awal, ujung akhir dari
separuh pertama dan ujung awal dari separuh yang kedua dari siang. Wa tarafus salis, dan taraf ujung yang ketiga itu adalah ghurubus syams, tenggelamnya matahari, dan ketika itu dilakukan sholat maghrib. Dan ketika itu dilakukan sholat maghrib. Ujung yang terakhir dari, berarti ada 3 ujung. Pertama, yang pertama dari terbitnya matahari, kemudian berakhir dengan ini zawal, menjelang zawal ketika matahari di tengah langit, 1 ujung. Ujung itu ujung akhir, seperti ini ujung namanya. Kemudian taraf. Setelah itu mulai lagi sampai maghrib. Sampai tenggelamnya matahari. Berarti ini berada di ujung juga, di ujung akhir dari bagian kedua dari siang. Bisa dipahami? Jadi ada ujung awal, ujung akhir, ujung awal lagi, ujung akhir. Yang di ujung awal dan akhir sholat zuhur, dia ujung awal dan akhir karena di ujung awal dari bagian kedua siang dan di ujung akhir dari bagian pertama dari siang. Sementara maghrib itu berada di ujung akhir dari siang. Yang kedua, ujung bagian kedua dari ujung akhir dari bagian kedua siang. Karena bagian yang kedua tadi dari ketika matahari bergeser ke arah barat sampai tenggelamnya matahari. Berarti maghrib posisinya di ujung terakhir dari bagian kedua siang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari para ulama tentang tafsir atraf an-nahar. Karena ayatnya menyebutkan itu fasabbih wa atrafan nahar. Ujung siang. Bagaimana menjelaskannya? Para ulama ada perbedaan pendapat, tetapi tentang bahwa di situ ada sholat zuhur itu sudah pasti. Atrafun nahar yang dimaksud diantaranya adalah sholat zuhur. Sehingga paslah di sini berapa kali sholat? 5 kali. Dalam ayat ini disebutkan 5 kali. Pertama qabla tulu'i syamsi, yaitu subuh, qabla ghurubiha salat asar, ana al-lail, fi ana il-lail adalah maghrib dan isya, kemudian atrafun nahar itu adalah salat zuhur. Ada yang memasukkan maghrib karena ana al-lail itu untuk isya, sedangkan maghribnya itu ikut atrafun nahar. Yang intinya itu tetap 5 kali sholat yang diwajibkan bagi umat Islam, dan ini disebutkan seluruhnya dalam surat Thaha ayat 130. Sekarang kita membaca penjelasan dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil. Qauluhu ta'ala wasabbih bihamdi rabbika, al-ayatain hiya ihdal ayat allati tadammanatish salawatil khamsa. Qala Abu Salih qabla tulu'i syamsi salatul fajr wa qabla ghurubiha salatul asr. Qala Qatadah wa min ana'il laili al-maghrib wal isya wa atrafan nahar az-zuhru. Akhrajahuma Ibnu Abi Hatim. Penjelasan Al-Imam As-Suyuti ini sama dengan tadi dalam tafsir Al-Baghawi, yaitu bahwa firman Allah wasabbih bihamdi rabbika ini adalah salah satu dari beberapa ayat yang memuat sholat 5 waktu, memuat sholat 5 waktu, 5-5-nya ada dalam ayat ini. Abu Saleh mengatakan qabla tulu'il syamsi artinya adalah sholat fajar, yaitu sholat subuh. Qabla ghurubiha itu adalah sholat asar.
Kemudian Qatadah mengatakan wa min ana'il laili adalah salat maghrib dan isya. Kemudian wa atrafan nahar adalah salat zuhur. 5 kali salat, 5 waktu disebutkan dalam ayat ini. Sekarang penjelasan Al-Imam An-Nasafi. Tidak jauh berbeda, tetapi ada penjelasan tambahan tentang ayat tersebut, penafsiran ayat tersebut. Qala An-Nasafiyyu fi tafsirihi wasabbih wasalli. Wasabbih, bertasbihlah, artinya salatlah. Karena dalam salat itu kita ada membaca tasbih, banyak membaca tasbih. Wasalli, salatlah. Bihamdi rabbika min maudhi'il hal wa anta hamidun li rabbika ala an waffaqaka litasbihi wa a'anaka alaihi. Wasabbih bihamdi rabbika itu mauqi' i'rabnya adalah menjadi hal. Bihamdi rabbika itu kedudukannya menjadi hal. Kedudukannya itu menjadi hal. Sehingga kalau dikatakan kalau diuraikan wasabbih bihamdi rabbika, artinya wasabbih wa anta hamidun li rabbika ala an waffaqaka litasbihi wa a'anaka alaihi. Salatlah kamu dalam keadaan kamu memuji Tuhanmu yang telah memberikan taufik kepadamu untuk bisa sholat, untuk bisa bertasbih, untuk bisa sholat, dan menolongmu untuk bisa melakukan sholat. Itu maknanya. Nah, ini kan berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi apa? Ada 2 tadi. Tadi ada 2. Yang pertama adalah bi amri rabbika. Bihamdi rabbika artinya bi amri rabbika. Kita ulang biar kita tahu perbandingan bagaimana para ulama menafsirkan ayat Al-Quran. Tadi wasabbih bihamdi rabbika artinya sholli bi amri rabbika. Kemudian yang kedua ada sholli lillah bilhamdilahu wa tsana'i alaihi. Sekarang yang dalam tafsir An-Nasafi disebutkan wasabbih bihamdi rabbika, artinya sholatlah kamu, dan kamu dalam sholat itu memuji Tuhanmu karena Allah Tuhanmu telah memberikan taufik kamu untuk bisa melaksanakan sholat. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita bisa berbuat baik itu karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin melakukan satu kebaikan pun tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taufiq artinya khalqul qudrah ala ta'ah. Menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat taat. Itu artinya taufik. Kita bisa berbuat ketaatan itu karena Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk melaksanakan sholat. Seandainya Allah tidak menciptakan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan sholat, dalam hal ini, maka kita nggak akan pernah sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar, kenapa kita sholat? Kok bisa kita sholat? Karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan sholat. Seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk sholat, maka kita nggak akan pernah melaksanakan sholat. Karena itu sholli, karena itu dikatakan wasabbih bihamdi rabbika, artinya sholatlah kamu dalam keadaan kamu bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan taufik kamu bisa melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sholat, kita memuji kepada Allah karena Allah telah memberikan taufik kepada kita bisa melaksanakan sholat. Demikian juga dalam amal-amal ketaatan yang lainnya.
Seperti saat ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Kenapa kita hadir dalam majelis ilmu? Bitaufiqillah. Karena Allah memberikan taufik kepada kita. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Maka dalam hati kita mengatakan, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan atau menciptakan kemampuan pada diriku untuk melakukan ketaatan berupa hadir dalam majelis ilmu. Nah, di setiap kita beramal kebaikan, maka jangan lupakan itu agar kita terhindar dari ujub. Agar kita terhindar dari ujub. Ujub itu artinya dia merasa bahwa kebaikan ibadah yang dilakukannya itu semata-mata berasal dari dirinya dan dia lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Dia lupa kalau itu taufik Allah. Nah, sehingga dia merasa itu adalah dia hebat karena itu perbuatan yang berasal murni dari dirinya sendiri. Padahal kebaikan yang kita lakukan itu adalah taufik Allah. Tanpa taufik Allah, secuil kebaikan tidak akan pernah kita lakukan. Jangankan satu kebaikan, setengah kebaikan pun tidak akan kita lakukan tanpa taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan penjagaan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan, kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini dikatakan wasabbih bihamdi rabbika. Menurut satu penafsiran, kamu salatlah, wasabbih artinya salatlah kamu dalam keadaan. Karena kedudukannya jadi hal bihamdi rabbika, dalam keadaan ketika kamu salat itu kamu bersyukur kepada Allah yang telah memberi kamu taufik untuk bisa menjalankan salat. Itu makna wasabbih bihamdi rabbika. Disebutkan dalam tafsir An-Nasafi. Qabla tulu'i syamsi, yakni salat al-fajr, seperti yang tadi sama. Sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, salatul fajr. Wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelamnya matahari, yakni az-zuhra wal asr. Ini beda lagi. Yang tadi apa? Qabla ghurubiha, yakni al-asra. Tadi hanya asar. Sekarang sebelum tenggelamnya matahari, yang dimaksud di sini adalah sholat zuhur dan asar. Karena apa? Ya pas, memang zuhur sebelum tenggelam matahari, asar juga sebelum tenggelamnya matahari. Li'annahuma waqi'atani fin nisfil akhir minan nahar baina zawali syamsi wa ghurubiha. Nah, tetap ada alasannya. Namanya juga para ulama. Kalau kita orang bodoh mengatakan sesuatu kadang nggak punya alasannya. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan ini, nggak tahu. Ya pokoknya lah, gitu. Pokoknya. Kalau kita melakukan sesuatu, tetapi para ulama ketika memiliki sebuah pendapat pasti ada dasarnya, ada alasannya. Alasannya bukan dibuat-buat, tetapi sesuatu yang ma'qul, sesuatu yang bisa diterima oleh akal kita. Coba diperhatikan ketika tadi dikatakan bahwa qabla ghurubiha, yang dimaksud sholat zuhur dan asar. Kalau yang pertama tadi hanya sholat asar, kalau zuhurnya masuk di atrafan nahar. Sekarang qabla ghurubiha sudah masuk asar dan zuhur. Kenapa? Karena zuhur dan asar itu sama-sama dilakukan di bagian kedua dari siang. Zuhur itu kan setelah zawal. Berarti sudah masuk bagian kedua dari siang. Nah, asar itu juga berada pada bagian yang kedua dari siang. Dua-duanya sama di bagian kedua dari siang.
Nah, sehingga ketika dikatakan sebelum tenggelamnya matahari, maka jika dikatakan yang dimaksud adalah asar dan zuhur, itu memang seperti itu. Berbeda halnya seandainya zuhur dilakukan di taraf al-awal, di bagian kedua dari bagian pertama dari siang, kemudian asar di bagian kedua dari siang, itu beda lagi. Ternyata kan enggak, dua-duanya zuhur sama asar itu berada finis fitsani, di bagian kedua dari siang, yang itu kedua-duanya sama-sama dilakukan sebelum tenggelamnya matahari. Luar biasa. Kalau kita membaca tafsir ini kan dalam rangka satu, kita bisa memahami isi-isi Al-Quran, juga kita dalam rangka kita akan mengetahui bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan jelinya mereka. Yang ketiga, kemudian kita menyadari bahwa kita ini bukan mufassir. Itu ujungnya seperti itu. Kita ini bukan seorang ahli tafsir. Sehingga hal yang seperti ini terkadang kita tidak terdetik sama sekali dalam hati dan pikiran kita. Apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Ay wa ta'ahad ana'al lail ay sa'atihi wa atrafan nahar mukhtassan laha bisolatika. Artinya sediakan waktu di saat-saat malam dan di ujung siang untuk dikhususkan dengan sholat kamu. Wa qad tanawala tasbihu fi ana'il lail sholatal atamah. Sholatal atamah. Wa fi atrafin nahar sholatal maghrib wa sholatal fajr ala takrari iradatal ikhtisas kama ikhtassat fi qawlihi wassalatil wusta indal ba'di. Jadi tasbih atau yang di sini dimaknai salat itu di saat-saat malam, yang dimaksud di sini adalah salatul atamah. Salatul atamah, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salatul atamah adalah salatul isya. Salat isya yang dilakukan di malam hari. Kemudian wa fi atrafin nahar, yang dimaksud adalah salat maghrib dan salat fajar. Beda lagi kan? Beda lagi. Sekarang atrafun nahar ada salat fajarnya, salat maghrib dan salat fajar. Kalau tadi apa? Ada salat zuhur, kemudian muncul lagi sholat asar. Sekarang atrafun nahar itu adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Alasannya karena ya memang kalau dilihat atrafun nahar, ujungnya siang, ujung awal sholat subuh, ujung akhir sholat zuhur, ya kan? Ujung di sini, ujung awal kan ada ujung awal, ada ujung akhir, ujung awal lagi, ujung akhir lagi. Nah, perhatikan kalau sini misalnya ujung awal, ada siang itu tadi dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama ujung awalnya subuh, ujung akhirnya matahari ketika di tengah langit. Bagian yang kedua dari siang, ujung awalnya zawal, ketika matahari itu bergeser ke arah barat, ujung akhirnya maghrib. Kemudian muncul di sini bahwa atrafun nahar adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Di ujung awal dan di ujung akhir. Awal sekali dan akhir sekali. Awal dari bagian pertama, akhir dari bagian kedua. Dan pengulangan kok kemudian ada pengulangan, bagaimana ini?
Kalau yang nggak ada pengulangan yang pertama tadi ya, penafsiran yang dalam tafsir Al-Baghawi itu nggak ada pengulangan. Ketika langsung dikatakan misalnya qabla tulu'i syams itu subuh, kemudian qabla ghurubiha itu asar, kemudian fi ana'il laili itu adalah maghrib dan isya, kemudian atrafan nahar itu zuhur. Itu sudah nggak ada pengulangan di sini kalau penafsirannya seperti itu. Tapi kalau menurut yang ini nanti ada pengulangan, yaitu subuh. Subuh atrafan nahar ketika yang dimaknai itu maghrib dan subuh dan maghrib, berarti ada pengulangan. Pengulangan mana? Qabla tulu'i syams juga subuh. Qabla ghurubiha itu asar. Kemudian anak al-lail itu maghrib. Bagaimana? Tetap ada penjelasannya. Kenapa ada pengulangan di sini? Beliau mengatakan alat takrar iradatal ikhtisas, dalam rangka untuk pengkhususan, kama ikhtassat fi qaulihi was-salatil wusta, sebagaimana juga dikhususkan lagi dalam firman Allah was-salatil wusta. Indal ba'd, karena menurut sebagian ulama as-salatil wusta itu adalah salat subuh. Sebagian ulama yang lain mengatakan as-salatul wusta adalah salat asar. Dan pendapat yang kuat dia adalah salat asar. Jadi tujuannya adalah iradata al-ikhtisas, untuk pengkhususan salat tersebut, bahwa salat tersebut itu mesti mendapatkan perhatian. Semua sholat 5 waktu harus diperhatikan, artinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada sholat yang lebih harus dikhususkan untuk diperhatikan, yaitu sholat subuh. Menurut sebagian ulama yang disebut dengan sholatil wusta. Dan dalam ayat tadi diulang dengan atraf an-nahar. Sebelumnya sudah qabla tulu'i syams, kemudian ada atrafan nahar masuk di dalamnya sholat subuh, berarti pengulangan terhadap qabla tulu'i syams. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pada surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Qala Allah Ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dua ayat ini juga menjelaskan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kita baca kitab Nihayatul Muhtaj karya Al-Imam Ar-Ramli. Beliau mengatakan wal aslu fiha ay al-mawaqiti qauluhu ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Arada bil masa'i salatal maghribi wal isya'i wa bis sabahi salatas subhi wa bi 'ashiyya al 'asra wa bi tuzhirun az-zuhra. Ini lebih simpel ya, lebih simpel dalam ayat ini. Langsung salat 5 waktu. Dikatakan fasubhanallahi hina tumsun. Artinya mereka melaksanakan sholat ketika pada tumsun, pada sore hari. Masa itu petang ya. Maknanya kita lebih pas itu bukan sore tetapi petang. Petang itu awal malam. Kalau maghrib itu masa, masih namanya masa. Isya itu masih masa. Karena kalau yang baru belajar bahasa Arab, masa itu diartikan ya sore.
jam 3, jam 4. Nah, masa dalam bahasa Arab itu artinya petang. Yang tepat dimaknai dengan petang. Petang itu ya mulai maghrib itu, maghrib, isya, itu termasuk masa. Nah, maka dikatakan di sini yang dimaksud dengan masa di sini tumsun. Tumsun itu ketika petang hari. Fasubhanallahi khina tumsun, ketika di waktu petang. Yang dimaksud dengan masa petang di sini adalah sholat maghrib dan isya. Wahina tusbihun, dan ketika kalian di waktu pagi, waktu sobah. Waktu sobah berarti sholat subhi. Wabis subhi sholat subhi. Yang dimaksud dengan sobah, wabis sobahi sholat subhi. Yang dimaksud dengan pagi, sholat yang dilakukan di waktu pagi adalah sholat subuh. Kemudian wa asyiya wa hina tudhhirun, dalam ayat yang ke-18, asyiya itu yang dimaksud adalah sholat asar. Nah ini asyiya. Asyiya itu waktu sore, yaitu pada waktu yaitu yang dimaksud sholat asar. Kemudian wa hina tudhhirun, yang dimaksud tudhhirun ketika tampak di waktu ketika ya terang-terangnya, itu adalah sholat zuhur. Berarti sudah ada 5 langsung di dalam 2 ayat ini, yaitu pertama khina tumsun, maghrib dan isya, khina tusbihun, yaitu sholat subuh, kemudian wa asyiya, sholat asar, khina tuzhirun, sholat zuhur. 5. Yang tadi 2 belum saya hitung. Yaitu yang pertama adalah tadi kita ulang, khina tumsun, maghrib dengan isya. Kemudian khina tusbihun, subuh. Kemudian wa asyiya, asar. Kemudian khina tuzhirun, zuhur. 5 kali sholat disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau asyiya itu memang untuk makna itu, makna sore. Seperti dalam ayat tentang azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa asyiya. Asyiya artinya dia pada akhir Allah wal muradu bitasbih zahiruhu alladhi huwa tanzihullahi minas su'i was sana'u 'alaihi bil khairi fi hadhihi al awqati lima yatajaddadu fiha min ni'matillahi adh-dhahirah awis salatu. Faqila li Ibni Abbasin hal tajidu salawatil khamsa fil Qur'an? Faqala na'am. Thumma watala hadhil ayata. Wa huwa nasbun 'alal masdari wal ma'na nazzihuhu amma la yaliqu aw sallu lillah. Sekarang pembahasan fasubhanallah. Kenapa di sini juga diartikan sama dengan ayat yang tadi? Wasabbih itu diartikan salatlah. Di sini menggunakan masdar fasubhanallah. Fasubhanallah. Yang dimaksud fasubhanallah, para ulama menafsirkannya dengan 2 penafsiran. Yang pertama, dimaknai secara zahir. Secara zahir subhanallah itu artinya mensucikan Allah dari minassu, dari keburukan, dan memuji Allah dengan kebaikan. Itu yang dimaksud subhanallah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Karena setiap sifat makhluk itu sifat yang buruk bagi Allah, artinya sifat yang tidak layak bagi Allah. Ketika kita membaca subhanallah, artinya maha suci Allah dari menyerupai makhluknya.
Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang buruk. Itu makna subhanallah. Ini makna zahirnya seperti itu. Maka sebagian ulama memaknai ayat ini secara zahirnya bahwa kita ini diperintahkan untuk mensucikan Allah dari menyerupai makhluk di waktu-waktu ini. Di waktu pagi, tadi di waktu petang, di waktu pagi, di waktu sore, di waktu zuhur. Ini kita diperintahkan untuk mensucikan Allah, membaca subhanallah, subhanallah. Secara zahir mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Ini makna yang pertama, dipahami ayat tersebut secara zahir. Atau dipahami itu sholat. Fa subhanallah, yang dimaksud subhanallah itu adalah sholat. Seperti ayat yang tadi. Dan penafsiran seperti ini adalah penafsiran Ibnu Abbas. Karena pernah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ditanya, hal tajidu salawatil khamas fil Quran? Apakah engkau itu menemukan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Apakah sholat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran? Kemudian beliau mengatakan, na'am, iya, saya menemukan sholat 5 waktu, 5-5-nya ada dalam Al-Quran. Dan kemudian beliau membaca 2 ayat ini. 2 ayat dalam surat Ar-Rum ini 17 dan 18. Fasubhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa khina tuzhirun. Beliau membaca 2 ayat ini. Yang maknanya bahwa sholat 5 waktu ada dalam 2 ayat ini, kata Ibnu Abbas. Dan kata fasubhanallah itu dibaca nasab sebagai masdar. Masdar. Kemudian maknanya adalah nazihuhu amma la yaliqu. Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah adalah sifat-sifat makhluk. Gak boleh seseorang mensifati Allah dengan sifat makhluk. Sifat makhluk seperti berupa jisim, berupa benda, memiliki bentuk, memiliki ukuran, berada pada tempat, berada pada arah, memiliki warna, memiliki rasa. Itu semuanya adalah sifat-sifat makhluk. Allah sucikanlah dari sifat-sifat makhluk karena dia adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jangan dikatakan diyakini Allah itu berupa benda, berupa jisim. Jangan diyakini Allah itu memiliki bentuk atau ukuran. Jangan diyakini Allah itu berada pada tempat tertentu, di atas arsy, di atas langit. Nggak boleh meyakini keyakinan itu karena keyakinan seperti itu berarti menserupakan Allah dengan makhluknya, tidak mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk yang gak layak bagi Allah, sehingga kita mengatakan Allah bukan benda, Allah bukan jisim, dan tidak boleh disifati dengan sifat jisim. Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran, tidak beranggotakan badan. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak memiliki warna, dan seterusnya dari sifat-sifat makhluk. Kita Ahlus Sunnah mensucikan Allah dari sifat-sifat tersebut. Fasubhanallah. Ini. Kemudian disebutkan di sini ausallu lillah, atau maknanya adalah salatlah karena Allah. Fasubhanallah artinya salatlah karena Allah khina tumsun, ketika petang, di waktu petang, yaitu salat maghrib dan salat isya, wa khina tusbihun, salat al-fajr, yaitu salat subuh, walahul hamdu fis samawati wal ardi i'tiradun,
Wa ma'nahu anna 'alal mumayyizin kullihim min ahli samawati wal ardi ayyahmaduhu wa fis samawati halun minal hamdi. Nah, sedangkan lafadz walahul hamdu fis samawati wal ardi itu adalah namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Nah, jumlah i'tiradiyah itu atau jumlah mu'taradah ya, istilahnya jumlah mu'taradah itu jumlah yang dia menyela-nyelai sebuah jumlah, sebuah kalimat. Seperti ta'ala, radhiyallahu anhu, rahimahullah, itu namanya jumlah mu'taradah atau i'tiradiyah. Misalnya qala sayyiduna Aliyun radhiyallahu anhu. Kemudian menyebutkan perkara radhiyallahu anhu di tengah-tengah kalimat. Misalnya Aliyun radhiyallahu anhu sahabiyyun jalilun. Aliyun mubtada, khabarnya mana? Khabarnya sahabiyyun. Nah, radhiyallahu anhu ada di tengah-tengah, ini berupa jumlah, namanya jumlah mu'taradah. Di sini juga demikian, walahul hamdu fis samawati wal ard, itu jumlah mu'taradah. Asalnya kan begini, fasubhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun wa ashiyya wa hina tudhhirun. Kemudian sebelum wa ashiyya ada di sela-selai jumlah walahul hamdu fis samawati wal ardi. Nah, itu. Hadirin rahimakumullah. Dan itu fis samawat itu kedudukannya sebagai hal dari alhamdu. Wa asyiya salat al-asr, salat asar. Wa huwa ma'tuf ala khina tumsun. Jadi ma'tufnya kepada khina tumsun wa khina tusbihun. Atofnya ke sana. Wa asyiya, atof ke sana karena jumlah sebelumnya adalah mu'taradah. Wa qawluhu asyiya muttasilun biqaulihi khina tumsun. Jadi dia bersambung dengan khina tumsun. Lafadz wa asyiya itu bersambung karena sebelumnya itu mu'taradah tadi. Wa hina tuzhirun salat az-zuhr azhara ay dakhala fil waqti az-zahirah. Karena masuk dalam waktu yang terang ya. Wal qaulul aktsar anna shalawatil khams furidat bi Makkah. Pendapat yang paling banyak mengatakan bahwa salat 5 waktu itu diwajibkan di Makkah. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.